buka acara hari ini. Halo. Iya, bisa buka acara hari ini, Pak Yudi. Oke, bisa, Mas. Saya langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran rekan-rekan dalam acara pagi hari ini dengan rapat koordinasi bulan. Ini akan dibantu dan dipandu oleh Mas Busro dan akan ada pemaparan dari tim HSE, khususnya mungkin nanti akan disampaikan oleh Mbak Lila terkait dengan pelabelan simbol B3, kemudian CSMS dari Pertamina, dan mengingatkan kembali terkait dengan protokoler COVID-19. Mungkin dari saya cukup sekian. Mas Busol nanti bisa dibantu Pak ya, Mas Busol, karena saya juga ada barengan meeting dengan perusahaan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yudi atas pembukaannya hari ini. Untuk bicaranya hari ini bisa dimulai Mbak Lila, dan untuk moderator ntar akan dibantu sama Mbak Nadia. Jadi Bu Lila bisa mulai dan ntar kalau setelah selesai bisa dibantu sama Bu Nadia. Terima kasih Bu, Bapak-bapak. Bu Lila bisa dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mulai aja ya langsung untuk monthly meeting kita kali ini di bulan Oktober. Di sini materi yang akan saya coba angkat yaitu terkait sosialisasi prosedur 025 dan SDS, kemudian dasar momen dan tanya jawab jika mungkin ada yang tanya jawab dari teman-teman. Nah, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, astagfirullah. Langsung aja ya teman-teman, di sini untuk prosedur 025 di mana prosedur ini mengatur terkait pelabelan bahan kimia, limbah B3 dan rambu-rambu keselamatan, di mana referensinya sendiri itu di Peraturan Menteri Perindustrian RI nomor 87 tahun 2009 tentang sistem harmonisasi global klasifikasi dan label pada bahan kimia. Kemudian di Peraturan Perindustrian nomor 23 2013 yaitu ada perubahan di prosedur di Peraturan Permen 87 tentang sistem harmonisasi global klasifikasi dan label pada bahan kimia. Jadi di sini tuh ada perubahan, ada beberapa pasal, tapi nggak akan untuk saat ini emang saya nggak terlalu fokus ke perubahan-perubahan apa aja sih yang ada di pasal tersebut. Cuma yang pasti yang saya coba bandingin antara Permen 87 sama yang di 8 di 87 itu di poin 16 ya, kalau saya di nomor 16 itu kan ada 6. Halo? Apa? Yang di SDS itu kan ada 16. Kalau kita lihat lembar SDS itu ada 16 nomor ya. Nah, di poin 16 di nomor 16 itu di yang Peraturan 87 itu tidak didetailkan gitu, cuma nomor 16 terkait apa waktu itu lupa. Nah, yang di 23 itu dia ada penjelasan lebih detail. Jadi poin-poinnya itu apa aja yang diisi di situ gitu. Itu salah satu perbedaan yang saya lihat sepintas terkait terkait perubahan yang ada di 87 itu. Kemudian selain itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 14 tentang simbol dan label bahan berbahaya dan beracun. Kemudian Peraturan Pemerintah nomor PP nomor 50 kriteria 8.4, kemudian ISO ini dan ISO 45001, 14.000 dan manual HSE. Itu sebentar saja ya.
Terus, nah ini saya ambil dari prosedur kita, jadi saya ambil di poin-poinnya aja. Takut kalau saya tampilin semuanya nanti agak bingung dan bosan teman-teman. Nah, kemudian ini yang saya tekankan, jadi semua orang wajib mematuhi rambu keselamatan dan pelabelan bahan kimia, limbah B3 dan rambu keselamatan diperlukan dalam komunikasi keadaan bahaya. Nah, di sini itu maksudnya terkait pelabelan bahan kimia, jadi kita tuh dengan adanya bahan kimia kita beri label, itu teman-teman akan atau kita akan aware, jadi oh ya ini bahan berbahaya ini seperti ini. Nah, kita harus kita akan tahu gitu loh terkait bahaya maupun bagaimana ketika misal kita terkena cairan-cairan itu ataupun bagaimana penanganannya pada saat terkena seperti itu. Jadi terkait pelabelan, kemudian di sini pelabelan bahan kimia dan limbah B3 sehubungan dengan adanya penggunaan bahan kimia yang ada di lingkungan BKI, maka perlu adanya label yang jelas pada bahan kimia yang dimaksud. Pelabelan bahan kimia dimaksudkan agar tidak terjadi kecelakaan serta penyakit akibat kerja yang dialami oleh karyawan maupun fasilitas di BKI. Nah, di sini karena kebetulan BKI kan bukan perusahaan chemical yang besar maupun limbah chemicalnya bukan yang dalam jumlah yang besar. Jadi benar kita kan kalau kita lihat jadi di peraturan Permenaker 187 ya, itu kan ada kayak berapa sih yang 1 tahun itu dalam 1 tahun itu berapa chemical yang bukan kita sih, kalau maksudnya yang ada di perusahaan kita berapa banyak, dan itu lumayan masih dan lumayan rendah sekali kita dari batas maksimum yang ada di peraturan nomor 187 itu. Jadi memang kalau kita lihat kan kebanyakan kalau dari rekapitulasi limbah kita ya kebanyakan cuman limbahnya tuh kaleng-kaleng chemical sama majun, toner seperti itu sih yang dominan paling banyak, sama kalau dari teman-teman lab itu yang gerinda itu ya dari gerinda seperti itu. Jadi bukan yang berbentuk jumlah chemical yang jumlahnya besar gitu. Kalaupun ada di teman-teman lab yang untuk proses kimia maupun proses pengujian yang kimia itu juga limbahnya juga sangat sedikit sekali gitu, bukan yang jumlahnya dalam 1 hari itu berapa liter gitu, enggak. Jadi memang sangat kecil sekali kita. Meskipun emang limbah kita kecil ataupun jumlahnya masih sangat minim, kita tetap harus memaintain itu karena bagaimanapun limbah tersebut kan mempunyai efek terhadap lingkungan maupun diri kita sendiri seperti itu. Nah, setiap bahan kimia yang dari lingkungan BK harus diberi MSC atau LDKB. Nah, ini kebetulan di prosedur kita tuh masih lama ya, kan masih istilahnya MSDS, Material Safety Data Sheet. Nah, kalau yang terbaru itu MSDS itu diganti jadi SDS sih, jadi M-nya tuh hilang, jadi tinggal Safety Data Sheet gitu aja. Jadi nggak perlu ditambahin kata-kata huruf M, jadi cukup SDS gitu. Itu yang terbaru seperti itu, masalah istilahnya aja. Nah, kemudian di sini siapa sih yang melakukan pelaksanaan pelabelan pada bahan kimia? Di sini tuh ada Wakil Ketua P2K3, Sekretaris P2K3, HSC Project atau divisi atau SP atau unit dan penilaian BKI. Nah, di sini teman-teman ya mungkin saya harap sih udah ngerti ya Wakil Ketua P2K3 kita siapa, Ketua P2K3 kita siapa, Sekretaris P2K3 kita siapa, dan sampai ditanya gitu, siapa sih Ketua P2K3? Nah, nggak ada yang ngerti gitu. Nah, mungkin saya juga di sini mengingatkan, jadi Ketua P2K3 di BKI itu adalah Direktur Utama. Jadi mungkin saat ini kan masih Pak Rudi, tapi nanti next jika ada pergantian, berarti yaitu Direktur Utamanya itulah yang menjadi Ketua P2K3. Nah, untuk Wakil Ketua P2K3 itu dijabat oleh Kepala Divisi Manstra. Saat ini yaitu Pak Heri Sudrajat. Untuk sekretarisnya P2K3 itu Mbak Lisa. Mbak Lisa yang kemarin sosialisasi di monthly meeting kita terkait PP 22 itu yang dari PP tahun 2000 PP nomor 22 tahun 2021 tentang lingkungan.
Nah, jadi diingat-ingat ya teman-teman ya, siapa ketua P2K3 kita, wakil ketua P2K3 kita, sama sekretaris P2K3 gitu. Diingat-ingat aja lah. Siapa tahu ada yang iseng-iseng nanya, siapa sih ketua P2K3 gitu, ntar nggak ngerti. Itu dijabat ketua P2K3 itu pasti dijabat oleh direktur utama. Seperti itu. Tapi kalau selanjutnya next. Nah, ini saya ambil juga terkait rambu keselamatan di prosedur kita. Jadi rambu keselamatan di darat harus dibuat, dirawat, dan dipelihara yang menjadi tanggung jawab wakil ketua P2K3, sekretaris P2K3, HSE Project atau divisi atau SBU atau unit, dan para penyelia dengan cara identifikasi terlebih dahulu. Yaitu rambu keselamatan di darat dibuat tidak mudah rusak. Rambu keselamatan di darat harus dapat terlihat dan terbaca dalam jarak 20 meter. Adapun warna dasar dari lampu keselamatan, nah ini mungkin ini yang teman-teman perlu pahamin aja ya. Jadi untuk biru itu bersifat wajib, merah itu bersifat bahaya atau terlarang, kuning itu untuk bersifat perhatian atau hati-hati, hijau untuk informasi, putih dengan list merah itu untuk informasi kebakaran atau api. Contoh rambu keselamatan ada pada lampiran 5 di prosedur kita. Jadi ini aja dipahami aja, untuk merah berarti terlarang gitu kan. Biasanya kok merah memang terlarang, kuning tuh hati-hati, hijau tuh bersifat informasi, biru tuh bersifat wajib, putih dengan list merah itu untuk informasi kebakaran atau api. Nah, untuk SDS kita yang tahun 2021 untuk S2 ini itu ada 8. Yang pertama SKC, BCP, SKF, SKD, SKL, pen remover, thinner, sama oli. Di sini ada sifat-sifat bahannya. Kemudian dan peruntukannya seperti apa. Saya lupa tadi belum masukkan yang belum saya tampilkan yang SDS-nya punya teman-teman lab ya, teman-teman yang di lab saya lupa tadi belum saya tampilkan. Dan menampilkan SDS, saya contohkan, saya ingin menampilkan contohnya SDS seperti itu ya. Bentar. Ini untuk sambil contohnya di SKC aerosol. Nah, di sini teman-teman yang melakukan NDT ya. Nah, untuk teman-teman melakukan NDT pasti sering bersentuhan lah menggunakan SKC ini. Nah, apa sih yang perlu kita perhatikan pada waktu kita menggunakan bahan kimia itu adalah SDS-nya. Kita harus membaca dan memahami bahan kimia kita gunakan itu seperti apa gitu. Nah, ini bisa kita lihat di GHS-nya ya. Di GHS-nya itu untuk piktogramnya kita bisa lihat dia ini gambar piktogram ya, ini itu gambar mudah terbakar, ini tuh bentuk gas bertekanan, ini tuh bersifat hati-hati, dan ini tuh bisa bersifat karsinogen, mutagenik kayak gitu itu. Nah,
Di sini ini untuk piktogramnya, gambarnya, dan untuk signal word-nya dia extremely flammable aerosol contain gas under pressure may explode if jika dipanaskan kan, kemudian akan menjadi fatal jika terhirup dan masuk masuk ke area saluran udara, kemudian dapat menyebabkan skin irritation sama ini menyebabkan pusing kayak itu, dizzy itu kayak pusing gitu. Kemudian jadi kalau teman-teman akan menggunakan bahan chemical, teman-teman harus mengetahui dulu ini bahayanya seperti apa, minimal dari gambar. Kalau misalnya teman malas baca gitu kan, bacanya apa panjang banget gitu, nah itu bisa dilihat dari gambarnya aja. Ketika ini menjadi karsinogenik, ini yang harus lebih hati-hati. Nah, kemudian selanjutnya yang kita harus tahu adalah bagaimana pada saat kita terkena, maksudnya pada waktu kita misal terhirup atau terkena cairan-cairan itu seperti apa. Nah, ini itu kita harus tahu bagaimana penanganannya. Nah, ini first aid measure-nya itu di sini ada pada saat setelah inhalation itu kita harus remove to fresh air, do not breathing, give artificial respiration. Jadi ini harus kita perhatikan. Jadi pada waktu kita menggunakan bahan kimia, kita harus tahu bahayanya dia seperti apa, kemudian first aid-nya itu seperti apa. Nah, itu yang simpelnya itu dulu gitu. Jadi kita tahu pada waktu kita terkena bagaimana pada saat kontak dengan mata kita, pada waktu dia terhirup atau tertelan, itu kita akan tahu bagaimana penanganannya, first aid-nya dulu sebelum dibawa ke rumah sakit, seperti itu. Nah, ini untuk contoh salah satu SDS ya, untuk yang WCP sama, jadi untuk yang SKS, SKC. Nah, untuk yang WCP juga di sini ada. Untuk SDS ini bisa di-download langsung di Magnaflux-nya, di websitenya Magnaflux, atau bisa juga mengambil di Bantex. Kebetulan dari HSE udah mendownload dan kita print, kita taruh di Bantex MSDS. Kita taruh di Bantex MSDS. Jika teman-teman membutuhkan, bisa aja ambil di situ, di copy. Kalau malas download, di copy. Asal nanti filenya dikembalikan lagi seperti itu. Jadi ada di Bantex MSDS-nya HS itu kita sudah ada. Nah, ini untuk yang SKC ya. Kemudian kita lanjut lagi ke yang tadi aja. Nah, ini yang tadi saya tunjukkan. Jadi di bahan kimia itu biasanya bisa di bahan kimia itu kan bisa dia ada GHS-nya kan, piktogram simbolnya. Nah, di sini kita lihat kan ketika ini adalah kalau ada gambar bulatnya ya, gambar bulat itu dia butuh oksidator, dia peroksida organik, mudah menyala. Kalau yang ini tuh dia sifatnya mudah menyala, reaktif pyroforik,
suap panas melepaskan gas dan mudah menyala. Kalau yang ini tuh eksplosif, suap reaktif, peroksida organik. Yang kemudian ini tuh toksik akut. Yang gambar itu korosif, ini gas bertekanan, ini karsinogen, dan dia juga bisa menyebabkan mutagenitas, ini toksik terhadap lingkungan, dan menyebabkan iritasi atau sensitisasi kulit. Nah, kadang-kadang kita kalau pulang kantor, kita kan sering tuh melihat truk yang bawa bahan chemical yang ada tandanya gitu kan, ada tandanya. Nah, di situ kan ada kayak gambar api, yang gambar api ini yang mudah menyala ini, tapi kan tuh ada tulisannya 2, 1, 3, 4. Nah, ini kita teman-teman harus ngerti. Nah, kategori 1 itu kategori apa sih? Kategori 1 itu adalah cairan dan uap teramat mudah menyala. Ini bisa kita lihat kriterianya itu dia kurang dari titik nyalanya kurang dari 23 derajat Celcius dan titik didihnya kurang atau sama dengan 35 derajat Celcius. Jadi yang kalau kita lihat kita bandingin kategori 1, 2, 3, 4, di sini titik nyalanya yang paling mudah menyala itu di kategori 1. Nah, kalau kita lihat di kategori 2 kan dia cairan dan uap sangat mudah menyala. Dia titik nyalanya emang kurang dari 23 derajat Celcius, dan tapi titik didihnya dia lebih dari 35 derajat Celcius. Nah, untuk kategori 3, dia titik nyala lebih dari 23 Celcius, kemudian tapi dan kurang dari sama dengan 60. Kalau yang kategori 4 tuh dia lumayan tinggi, 60 derajat Celcius. Jadi masih lumayan cairan dapat terbakar, tapi tidak sesensitif yang kategori 1. Nah, jadi teman-teman kayak pada waktu, mungkin saya ingatkan aja, jadi pada waktu kita kan sering pulang gitu, barengan dengan truk-truk itu, kita lihat kalau misalnya itu chemical yang kalau kita udah paham, oh ini chemical apa, mungkin kita lebih jaga jarak ya. Jadi kalau ya, naudzubillah kalau misal terjadi kalau kendaraan yang membawa chemical itu mengalami kecelakaan, minimal nggak langsung yang kena ke kita ada jarak aman lah gitu, jangan terlalu yang kita malah mepet-mepet kayak uji ilmu gitu, uji ilmu matu kendaraan gitu. Jadi kita memang jaga jarak aja lah dengan kendaraan bawa. Kemudian kita lanjutkan. Nah, kalau ini itu hampir sama kan ya, tadi gambarnya sama yang atasnya tadi sama piktogram tadi, cuma bedanya kalau limbah, kemarin kan saya sempat yang bulan kemarin tuh kalau limbah itu dia ada gambar kayak segitiganya, di bawah itu masih ada gambarnya. Nah, dia itu menunjukkan berarti dia tuh limbah. Kalau tadi itu cairan kimianya, jadi akan beda ya. Kalau tadi itu cuma seperti ini, berarti ini cairan kimia. Tapi kalau dia ada bawahnya seperti ini modelnya, berarti itu limbah. Nah, kita juga harus jaga jarak juga sama kendaraan-kendaraan model kayak gini. Ini berarti limbah yang membawa bahan-bahan kimia. Ini ada di lampiran 2 proses kita gambar-gambarnya. Ada macam-macam ya di sini. Kalau ini gambar yang mungkin agak beda nih, infeksius, yang ini infeksius, yang lainnya hampir sama. Oh ya, kalau di sini nggak ada, misalnya ada tanda seru ya, kemarin saya searching ada yang gambarnya itu tanda, jadi gambar limbah tapi kayak gambar nomor 1 ini yang yang paling ujung paling atas kiri atas itu kalau yang ada campurannya itu ada tanda seru, berarti itu limbahnya tuh limbah campuran, jadi campur dengan bahan-bahan yang lain, bisa sesama bahan kimia, bisa dicampur dengan misal air atau apapun. Jadi kalau yang ada tanda seru, berarti itu limbah campuran, jadi ada campurannya. Seperti itu. Jadi ini yang teman-teman, mungkin pengetahuan buat teman-teman ya. Jadi untuk yang limbah itu lambangnya seperti apa, dan yang bahan kimia itu lambangnya seperti apa. Yang pasti gampang diingat itu kalau limbah itu ada warnanya aja, warna merah gitu, berarti itu limbah. Nah biasanya tuh kalau di kendaraan-kendaraan itu untuk kendaraan yang membawa bahan-bahan kimia, baik itu limbah maupun bahan kimia, itu biasanya dia ditempel 4 sisi. Jadi sisi belakang, sisi samping kanan kiri, sama sisi depan. Nah itu wajib ya, wajib seperti itu.
Jadi kalau cuma ada yang kendaraan cuma ditempel bagian belakang sama depan, nah itu kurang tepat gitu. Karena kan kadang-kadang kalau kendaraan dari samping dia kan nggak tahu ini kendaraan bawa apa. Karena kalau kendaraan dari samping, misal dia kendaraan ini di sisi samping tidak akan terlihat dia itu membawa apa. Tapi kalau yang hanya bisa melihat berarti kan dari depan sama belakang saja. Kalau lambang itu hanya ditempel di depan belakang, sedangkan dia bawa bahan-bahan yang memang berbahaya gitu loh. Nah, itu memang harus aturannya harus dipasang di 4 sisi. Nah, kalaupun misal chemical-nya itu dia bersifat mudah terbakar kategori 1, terus dia juga bersifat karsinogenik, maka lambangnya itu nggak cuma satu, tapi ada beberapa lambang. Jadi kadang kan kita jalan ketemu sama kendaraan yang dia itu lambangnya ada lebih dari satu, berarti emang tuh sifatnya memang ada beberapa macam gitu. Maksudnya materi bahan kimianya itu ada bukan beberapa, maksudnya sifat dari bahan kimia itu emang nggak cuma satu itu gitu. Saya pernah ngeliat itu ada 3 waktu itu. Dia bawa bahan kimia tapi dia 3. Jadi karsinogenik, mudah terbakar, sama satu lagi itu toksik terhadap lingkungan. Jadi dalam satu kendaraan juga ada 3 gambar piktogram seperti itu. Nah, untuk yang di sini itu yang paling kiri ya. Oh ya, paling kiri ini itu untuk bahan kimia yang dia itu, jadi ini contohnya gini. Jadi kemarin kebetulan temuan dari audit internal, jadi untuk limbah lab belum dipasang. Jadi kemarin akhirnya kita pasang untuk limbahnya itu. Di situ kita pasang terkait lambang peringatan, kemudian dia termasuk kategorinya apa, dan ini tuh menunjukkan tutup ya. Jadi yang paling bawah menunjukkan arah tutupnya, tutup tempat limbahnya. Takutnya nanti kalau nggak dipasang gini, orang nggak tahu, nanti dibolak-balik kan juga bahaya. Seperti makanya harus dipasang gambar seperti ini. Gambar yang paling bawah tanda panah itu menunjukkan posisi tutup wadah. Nah, yang tengah-tengah yang ada tulisan kosong ini tergantung ini tuh untuk pelabelan limbah ya, untuk pelabelan limbah B3. Jadi yang kosong ini tergantung tadi kan limbahnya apa. Misal dia ternyata campuran air dengan apa, berarti limbahnya kan nggak murni pure chemical itu. Nah, itu bisa kita kasih tanda seru. Kemarin di lab itu kita kasih tanda seru karena memang itu campuran dengan air, dengan konsentrasinya air itu emang sangat tinggi. Jadi emang nggak yang berbahaya karena kan udah sangat diencerkan sekali untuk cairan limbahnya. Kemudian yang ini terkait tadi kan ada penjelasan rambu keselamatan ya. Nah, ini bisa kita lihat contoh-contoh rambu-rambunya. Tadi untuk biru kan bersifat wajib ini. Jadi ya wajib harus memakai. Di sini kan misal APD kan, jadi wajib memakai safety helmet, air mask, sepatu. Nah, biru itu bersifat wajib. Hijau ini tadi bersifat informasi kan. Nah, informasi ini tanda evakuasi, arah tanda panah kemana, ini ada pom bensin. Kalau makanya kita bisa lihat nih jalur evakuasi di ruangan kita pasti warnanya hijau kan, karena itu bersifat informasi gitu. Jadi nggak asal kita kasih warna jadi merah atau kuning, nggak. Jadi kita paham arti kata hijau itu, arti warna hijau itu adalah bersifat informasi itu. Kayak gimana posisi master point ketika terjadi emergency event itu di mana. Nah, itu kita tahu bahwa master point dikasih warna hijau karena dia bersifat informatif. Nah, kalau yang ini bersifat larangan ya tadi itu. Kan kayak misal dilarang parkir gitu. Nah, ini di sini kita sering lihat tuh di pinggir-pinggir jalan atau dilarang merokok kan. Nah, terus ini bersifat hati-hati. Jadi hati-hati ada tegangan listrik, hati-hati misal ada tanjakan, turunan, seperti itu. Ini terkait prosedur 25 ya. Kemudian saya akan lanjutkan terkait share moment. Jadi ini yang share moment yang ingin saya sampaikan tuh terkait pertama CSMS Pertamina, yang kedua COVID-19, sama yang ketiga terkait project. Nah, untuk yang kemarin saya ikut sosialisasi CSMS Pertamina, jadi CSMS Pertamina itu dia ada beberapa tahapan kan, tahap fase administrasi dan fase implementasi. Fase administrasi itu
pada waktu pengurusan CSMS yang biasa tim HSE lakukan. Jadi sebagai pintu gerbang kalau kita masuk ke dalam tender suatu perusahaan. Dan kebetulan sekarang kan memang perusahaan itu sedang concern sekali terkait HSE ya. Jadi mereka tuh memang benar-benar menerapkan terkait kayaknya sekarang udah hampir semua menggunakan CSMS ya untuk perusahaan-perusahaan itu. Nah, kemudian untuk fase implementasinya sendiri itu dapat job assessment, WIP, dan final evaluation. Nah, kemarin itu penjelasan dari Pertamina. Jadi kebetulan kan kita DKI juga banyak tender di Pertamina ya, baik yang teman-teman KSO maupun teman-teman di SBNI, baik itu Pertamina corporate maupun Pertamina anak perusahaan. Jadi baik yang misal EP maupun yang lainnya, jadi sekarang itu memang mereka ketat ya untuk pre-job assessment, work in progress, dan final evaluation. Ini nanti sebagai mungkin memang udah sebelumnya juga udah dilakukan, bukan udah dilakukan, maksudnya sebelumnya juga mungkin teman-teman juga udah familiar, tapi mungkin yang kemarin itu nilai kita masih jelek, kita usahakan bisa lebih bagus lagi untuk nilai implementasi HSE-nya. Bukan hanya kita terfokus pada nilainya, tapi benar-benar bagaimana kita mengimplementasikan HSE. Maka itu di sini untuk implementasi HSE yang bagus di lapangan memang membutuhkan koordinasi maupun kerjasama antara inspektor dan HSE officer, dan serta manajemen. Di sini memang diperlukan kerjasama yang baik di 3 komponen itu ya, manajemen, inspektor di lapangan, dan personel HSE. Di sini kita lanjutkan. Untuk CSMS Pertamina sendiri, sekarang itu dia udah kayak merelatekan ya, kayak dia mengacu juga dengan apa yang jadi SK Migas sebelumnya. Jadi saya ingat pada waktu 2019, 2020 itu kebetulan saya tim HSE, kemudian divisi umum pusat, sama Manstra, sama HCM, itu kebetulan kan kita menyusun CSMS untuk Pertamina ini. Jadi pada waktu itu masih ada 5 poin lah. Kita lihat kan 5 poin. Nah, sekarang itu udah menjadi 8. Dia hampir sama dengan SKK Migas, item-itemnya ini udah meskipun di Pertamina 8 poin, SKK Migas 7, tapi di sini poin-poinnya hampir disamakan gitu. Jadi lebih ditingkatkan lagi untuk lebih bagus lagi terkait CSMS-nya. Dan di sini CSMS untuk Pertamina, misal kita punya CSMS Pertamina Corporate, sedangkan CSMS Pertamina EP maupun PHI kita habis, itu CSMS Pertamina kita tuh bisa kita pakai di pada waktu tender di anak perusahaan itu. Itu penjelasan kemarin yang saya dapat ya. Nah, nggak tahu sih nanti di aplikasi lapangannya itu seperti apa. Yang pasti seperti itu. Jadi pada waktu kita tender, kita bisa menggunakan CSMS corporate di anak perusahaan holding maupun subholding seperti itu. Dan juga ini untuk teman-teman tim tender ya, kemarin kebetulan pada waktu sosialisasi kemarin itu ada perusahaan yang menanyakan gitu loh. Jadi pada waktu misal main kontraktor, misal kayak contoh kita ambil BKI gitu, kita ikut tender di perusahaan di Pertamina, kemudian kita menggunakan subkontraktor nih untuk pekerjaan, untuk mensupport kita menggunakan subkontraktor. Nah, subkontraktor ini itu kebetulan pekerjaan kita kan high risk nih, kita masuk kategori high risk, maka subkontraktor kita juga harus mempunyai CSMS high risk juga. CSMS high risk bisa yang ada di Pertamina itu sendiri, ataupun di anak perusahaan, atau di perusahaan K3S yang lain. Jadi yang pas itu harus equal. Jadi kalau kita kategorinya high risk, maka CSMS subkon kita juga harus high risk. Nggak boleh kita high risk, subkon kita cuma punya CSMS-nya medium. Nah, itu nggak bisa gitu. Itu yang kemarin ditekankan pada waktu
ada yang menanyakan hal itu dari pihak Pertamina sini menjelaskan bahwa untuk CSMS antara main kontraktor dengan subkon itu harus equal, harus sama, dan nggak bisa salah satu tinggi, salah satu resikonya rendah, itu nggak bisa. Itu sih yang ingin saya sampaikan. Jadi terkait CSMS Pertamina sekarang udah menjadi 8, hampir sama dengan disinkronkan dengan yang ada di SKK Migas. Kemudian poin yang kedua tadi terkait untuk subkon, dia harus equal, mempunyai CSMS yang sama dengan kita. Kemudian yang ketiga untuk PJA, WIP dan FE itu sekarang beberapa dilaksanakan dan dibutuhkan kerjasama yang bagus dari 3 komponen, dari manajemen, inspektor, dan HSE. Karena ketika salah satu komponen itu memang tidak kurang, maka itu juga akan timpang dalam pelaksanaannya. Gitu. Seperti itu. Oh ya, saya juga ingin menyampaikan, jadi kemarin itu bisa dalam sosialisasi itu diinfokan bahwa 90% kecelakaan di Pertamina tahun 2020 itu terjadi itu karena korbannya itu karena dari main kontraktor. Jadi bukan dari Pertamina tapi dari main kontraktor. Nah, makanya itu di sini juga menghimbau teman-teman untuk bekerja dengan hati-hati, tetap menerapkan safety. Jika ada hal yang memang berbahaya, segera diinfokan. Itu sih, segera diinfokan ke supervisor di lapangan. Kan bisa ada supervisornya, itu segera diinfokan ke mereka. Dan kemudian jika ada mungkin dari APD, dari teman-teman yang dari teman-teman kan ada APD yang memang kurang atau rusak, bisa diinfokan ke HSE. Nanti kita coba berkoordinasi untuk teman-teman ini ikut di proyek mana sih, karena tadi yang saya infokan bahwa HSE memang tidak mempunyai anggaran ya. Jadi di sini anggaran untuk APD itu memang ikut proyek. Jadi nanti kita koordinasikan dengan PM maupun SM terkait APD dari teman-teman yang kurang maupun rusak, karena memang APD merupakan salah satu hierarki untuk pengendalian resiko ya, karena kemarin saya tuh ngelihat, waduh kok lumayan banyak kalau 90% kebanyakan kecelakaan di Pertamina korbannya dari kontraktor, kan sedih juga gitu. Seperti itu. Selanjutnya ini terkait COVID-19. Jadi ini tadi informasi dari Pak Rozen, Direktur Pengembangan DKI, ya kebetulan di DKI sendiri ada grup untuk Ranger COVID di situ. Jadi kayak info-info itu dengan di situ yang ada di situ itu HSE Ranger COVID dari masing-masing cabang. Nah, Ranger COVID ini bisa juga HSE, juga bisa juga bukan HSE gitu. Jadi yang pasti dia Ranger COVID. Kemudian ada ada Direktur Pengembangan Sumber Daya. Kemudian ada Pak Sodik dan Pak Fajar di situ. Kemudian ada siapa Mas Willy dan teman-teman emang tim Ranger COVID intinya tuh ada di situ semuanya. Di situ tadi pagi menginfokan, ini yang ingin saya sharingkan. Jadi ini terlihat COVID saat ini itu kondisinya bisa terlihat, yaitu ada gambarnya, ada yang tinggi, ada yang masih low. Nah, kebetulan Indonesia tuh masuk di low, kalau dilihat di grafiknya tuh masuk di low. Di gambarnya warna itu masuk low, dan Malaysia itu termasuk yang hitam, yang tinggi, lumayan tinggi. Nah, ini dari CNBC Indonesia itu bisa kita lihat bahwa rekor 5.000 orang. Mungkin yang pernah ke Singapura mungkin tahu ya, itu kan negara itu kan kecil gitu ya. Kecil dengan jumlah penduduk yang tinggi. Nah, itu juga mungkin itu juga bisa berpengaruh. Cuma makanya teman-teman yang akan traveling ke Singapura, liburan ke Singapura mungkin bisa di-hold dulu, bisa liburan dalam negeri aja gitu. Untuk menghindari negara-negara yang memang dalam gambar itu udah warnanya menjurus ke hitam. Tentu lebih hati-hati saja. Dan kita tetap di sini menerapkan protokol COVID ya. Saya ingatkan lagi, meskipun kita sekarang saat ini yang saya tahu di BKI itu lagi zero COVID, nggak ada yang terkena COVID, alhamdulillah. Saya harapkan
teman-teman di sini tetap menjaga protokol COVID. Kalau sakit, mohon dengan sangat untuk tidak masuk kantor. Lebih baik izin saja di rumah, WFH. Nanti pada waktu sembuh, biasanya kan recovery gitu 3 hari lah ya, 3 hari atau 2 hari, biasanya 3 hari lah. Nah, hari ketiga atau hari keempat bisa masuk kantor gitu. Nanti tergantung sih, ada orang 2 hari udah sembuh, tapi benar-benar kalau bisa kondisi sembuh, bukan kondisi recovery masih agak-agak enakan atau udah agak sehat baru masuk, tapi benar pada waktu kondisi sehat masuk kantor. Karena yang ada di salah satu golden rules ya, itu kan memang kondisi sehat gitu loh. Masuk kondisi sehat, kalau sakit jangan masuk kantor. Dan lakukan intervensi, saling mengingatkan teman-teman, itu yang saya mohon. Jadi kalau ada yang misal teman-teman lupa atau maskernya tidak benar atau misal nggak pakai masker, tolong diingatkan gitu. Itu juga demi keselamatan kita bersama gitu. Dan kan dulu juga pernah SBN itu jumlah terkena COVID-nya tuh tertinggi 1 DKI itu pernah, dan itu kayak sedih banget gitu kan. Ya teman-teman gitu loh, maksudnya bisa kita tertinggi 1 DKI kan sedih juga gitu untuk teman-teman terkena COVID. Nah, jangan sampai, maupun untuk yang teman-teman alumni COVID maupun yang reinfeksi COVID itu tetap jaga diri, maupun yang tidak pernah terkena COVID itu tolong untuk tetap dijaga kesehatannya, karena kita tidak tahu ya ke depan itu seperti apa. Kemarin itu juga di-share di grup COVID itu perkiraan bukan masih perkiraan COVID tinggi lagi itu di Desember, karena di situ ada liburan Natal, akhir tahun, jadi di situ kemarin banyak liburan-liburan kan. Nah, di situ itu prediksi COVID bisa meninggi lagi. Nah, saya harap teman-teman tetap protokol COVID-nya ya, kita jangan sampai lengah gitu loh. Karena COVID ini nggak akan main-main gitu loh. Kalau yang emang badannya rentan tuh bisa meninggal. Jadi teman-teman saya harapkan tetap patuhi protokol 5 golden rules yang dulu pernah disosialisasikan Pak Dodi, ataupun yang sudah terpasang di pintu masuk SBN ini, tolong dibaca dan dilaksanakan. Bukan hanya dibaca, tapi dilaksanakan. Next, ini untuk yang terakhir ya, sasaran strategis HSE Project. Oh ya, ini yang jangka waktu pekerjaan ini dicoret aja ya. Nah, jadi mohon untuk teman-teman yang melaksanakan proyek apapun itu proyeknya, baik proyek KSO maupun proyek SBWNI, ataupun teman-teman yang ikut proyek di BKI cabang lain, untuk tetap menjaga. Kita di sini harapannya sih emang fatality 0 ya, jangan sampai ada yang meninggal karena pada saat melaksanakan pekerjaan. Mati ya. Assalamualaikum teman-teman, maaf saya nggak tahu tiba-tiba laptop saya mati ya kan. Jadi saya menggunakan laptopnya Mas Yusriadi, saya numpang, kebetulan kursi kita sebelahan. Jadi yang terakhir tadi, jadi untuk sasaran strategis HSE, Mas videonya saya matiin kan? Oh ya, mati. Nah untuk sasaran strategis HSE tadi, jadi fatality harapannya 0, kecelakaan ringan, lost time injury, first aid, medical treatment itu harapannya 0 semua ya teman-teman ya. Jadi jangan sampai terjadi apapun di lapangan. Ketika, yang saya ingatkan lagi, kalau ada kondisi berbahaya atau tidak akan berbahaya, segera diinfokan. Minimal kita tuh mencegah jangan sampai terjadi. Jadi jangan sampai terjadi ke diri kita maupun ke orang lain seperti itu. Nah, untuk yang terakhir ada yang penanganan COVID juga saya harapkan juga sudah tidak ada lagi case-case COVID, baik yang terlibat di proyek maupun tidak terlibat di proyek. Saya harap tetap di zero COVID untuk SBWNI. Dah, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jika teman-teman tidak ada yang ditanyakan, bisa langsung kita tutup aja ya teman-teman ya. Oh iya, untuk kuis, maaf ya teman-teman, ini tadi belum sempat buat kuis HSE. Biasanya kan kita ada tuh
habis sosialisasi prosedur ada kuisnya, nanti nilainya itu akan kita rekap di akhir tahun, karena beberapa ini emang maaf belum sempat keterbatasan waktu, jadi belum sempat buat soal-soalnya. Jadi saya usahakan di akhir tahun, tetap di akhir tahun, berarti di Januari insya Allah yang kemarin udah ikut kuis pemahaman ASE, saya harap sih nanti harapan saya nanti nilai tertinggi harapan saya tuh masih tetap ada awards untuk pemahaman sosialisasi, untuk nilainya yang tertinggi itu nanti ada reward lah, award. Saya harapkan masih saya masih usahakan seperti itu. Dan seperti biasa tetap ya kartu observasi di akhir tahun di Januari. Jadi nanti di Januari, karena kan rekapannya sampai Desember nanti. Nah, Januari itu nanti insya Allah ada juga award untuk kartu observasi, yang kartu observasi insya Allah kalau itu kan. Kalau yang pemahaman prosedur itu saya usahakan. Nah, untuk yang award untuk project ini saya juga nanti akan koordinasi dengan PM, tapi insya Allah saya usahakan, karena memang untuk di sasaran di program ASE untuk project yang saya buat memang saya mencantumkan award untuk di tiap project. Seperti contohnya Star Energy ya, itu ada proyeknya Star Energy Salak Darajat. Teman-teman yang dinas ke sana jangan lupa untuk mengisi kartu observasi, difoto dan serahkan saya. Nanti pada waktu akhir tahun, jadi per tahun itu akan nanti ada award yang menunggu. Ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.